Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para tamu undangan yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul pada acara in-house training, diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya Muslim. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada keluarga, sahabat, dan sampailah kepada kita selaku umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenankan, saya Ismi Siti Nur Hadijah untuk memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum lanjut pada sesi selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Penyampaian materi. 5. Umpan balik. Kemudian doa, dan terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita baca basmalah bersama-sama. Baik, untuk acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, saya persilahkan untuk berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, saya persilahkan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Pekarsari kepada Bapak Risa Suryana SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta tamu undangan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mengikuti IHT atau in-house training tanpa salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita
diberi kesehatan untuk bisa mengikuti acara IHT yang bertemakan budaya positif sekolah. Terjadinya IHT ini dilatar belakangi adanya program guru penggerak, di mana program guru penggerak ini alhamdulillah di SD Makassar 3 itu ada calon guru penggerak, di mana calon guru penggerak ini adalah dasarnya adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tujuannya adalah untuk memberikan kualitas pendidikan dan bisa melayani peserta didik ke arah yang lebih maju, di mana tujuan program guru penggerak ini adalah menjadikan praktisi pendidikan dan fasilitator untuk mengantarkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang lebih baik. Itu. Untuk itu, kepada mereka-mereka yang belum bisa mengikuti program guru penggerak, diusahakan kita harus mengikuti karena ini adalah peningkatan kualitas. Di mana pendidikan guru penggerak ini adalah salah satu program Kemendikbud yang diluncurkan untuk mencetak guru untuk menjadi praktisi pendidikan dan fasilitator. Alhamdulillah kebetulan di SD kami ada satu orang guru penggerak. Nah, tiada lain dan tidak bukan pada kesempatan ini mengadakan IHT ini adalah salah satu syarat wajib yang harus dilaksanakan untuk sebagai program aksi nyata yang nantinya harus dilaksanakan sesuai dengan arahan petunjuk, di mana pelaksanaan IHT ini adalah untuk melengkapi tugas atau program yang diwajibkan, di mana program IHT ini banyak manfaatnya. Makanya dengan banyaknya masyarakat kita IHT atau in-house training ini, kita ke depannya seolah-olah dituntut wajib untuk berinovasi, untuk menambah wawasan, membuka cakrawala kita supaya kita lebih maju. Nah, dalam hal ini dengan adanya IHT, semoga banyak diambil hikmah, semoga bermanfaat ke depannya. Makanya itu kami selaku penanggung jawab di sini, semoga dengan dilaksanakan IHT ini kita semua menjadi guru-guru hebat dan bisa memajukan pendidikan ke arah yang lebih maju sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengefektifkan waktu, in-house training ini dengan tema budaya positif sekolah pada hari ini kita buka bersama-sama. Untuk selanjutnya
ada pemateri, yaitu calon guru penggerak yang akan menyampaikan bagaimana pengalaman menjadi guru penggerak, bagaimana cara berinovasi dalam proses pembelajaran. Mari kita simak bersama-sama. Mari kita ambil hikmahnya, mari kita ambil manfaatnya. Semoga dengan dilaksanakan IHT ini, ilmu kita bertambah demi perbaikan ke depannya. Mungkin sambutan dari kami dicukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Makassari, yakni Bapak Sasuyan SPD yang telah menyampaikan sambutan. Baik, untuk acara selanjutnya yakni penyampaian materi. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan daftar riwayat hidup dari pemateri. Nama lengkap Aan Mariani SPDI, tempat tanggal lahir Garut 14 Mei tahun 1985, alamat Kampung Garut, RT 02 RW 04, Desa Makassari, Kecamatan Karangpawitan. Instansi asal SDN 3 Makassari, jabatan guru kelas agama Islam. Pendidikan TK Al-Mu'arrafah, SDN Bojongsalam 3, kemudian SMP Muhammadiyah 3 Kota Bandung, lalu pesantren Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kota Bandung, lalu D2 BDSD Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Garut, dan terakhir S1 Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Garut. Untuk saat ini, pemateri terdaftar sebagai calon guru penggerak pada program pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7. Kontak WhatsApp 081 321 478 185. Email aanmariani1985@gmail.com. Instagram aan.mariani.3152. Facebook Aan Mariani. Baik, tanpa menunggu lagi, untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kali ini untuk menyampaikan materi tentang menyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Makassari beserta Ibu atau Bapak Guru, yang saya hormati dan saya cintai, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atau Bapak Guru yang telah menyempatkan waktu di tengah kesibukan kegiatan belajar mengajar untuk ikut dalam berkontribusi dalam rangka tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu mengenai aksi nyata modul 1.4 yang berisi diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti niat Ibu Bapak Guru mengikuti acara ini menjadi keberkahan bagi Ibu atau Bapak. Nah, untuk supaya mempercepat waktu, kita langsung ke materi selanjutnya. Yang tadi diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif, di sini ada beberapa topik atau konsep utama budaya positif atau topik, yaitu ada 6. Di sini disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian
keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol segitiga restitusi. Nah, tujuan dari modul 1.4 ini yang pertama yaitu guru dapat memahami konsep budaya positif yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, guru dapat memahami konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi dengan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Nah, ini adalah dari tujuan modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Kemudian disiplin positif. Yang pertama ini berarti tadi ada 6. Nah, ini diantaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplin yang artinya belajar dan murid sebagai pengikut. Nah, disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada pun nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan pengertiannya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini menurut pendapat yaitu Dr. William Glasser pada teori kontrol itu pada tahun 1984 suatu perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Kemudian menurut pendapat Diane Dawson tahun 1998 yaitu dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai di sini, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sebagai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 5. Yang pertama beriman, ada berapa? Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kreatif, bernalar kritis. Nah, ini yang termasuk profil pelajar Pancasila, tujuan yang ingin dicapai ya oleh setiap anak Indonesia sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah, yang kedua teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi eksternal itu dari luar. Satu, dari luar untuk menghindarkan ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini apabila untuk menghindarkan kenyamanan atau hukuman, di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, nanti di sini ada apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini otomatis dari teori motivasi perilaku manusia yang dari luar. Kemudian ini masih yang kedua yaitu dari luar juga. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, di sini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti
Ini sama dari luar juga. Nah ini yang ketiga yaitu motivasi internal. Nah tujuan disiplin positif. Nah di sini tujuan disiplin positif berarti identik dengan diri sendiri atau yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi di sini perilaku manusia ada dari luar dan ada dari dalam. Lanjut di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungannya ibu. Dengan upami kalau dengan hukuman otomatis di sini hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Berikut beberapa dampak pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn tahun 1993. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini, yang kedua penghargaan hukuman. Yang selanjutnya penghargaan mengenai ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ini dihukum oleh penghargaan. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan pengertian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, pengertian hukuman itu sendiri di sini kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, di sini hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Nah, itu membawa hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, itu pengertian konsekuensi. Jadi konsekuensi terus yang sudah direncanakan. Kalau hukuman bersifatnya tiba-tiba. Nah, ketika si anak kalau bertengkar kita langsung hukum. Nah, itu harusnya tidak bisa tadi yang hukuman, kaitan hukuman dengan dihukum oleh penghargaan itu ketika dina masalahnya permasalahan ranking, si anak itu sebetulnya hukum dia ketika dia peringkat 1, peringkat kedua, wakilnya itu merupakan hukuman, bisa dikasih imbalan dia hadiah apa. Itu menjadi hukuman juga itu disebut. Jadi bukan tidak boleh dia dihukum dengan penghargaan, tapi nanti yang hukuman dapat jangka pendek, jangka panjang ya, yang itu. Nah, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter lebih kuat lagi, yaitu menurut pendapat Gosen tahun 2004. Selanjutnya, nah yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, arti keyakinan itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas ditulis dalam kalimat positif biasanya ya. Jadi kalimat yang positif ya, kalimat yang negatif. Selanjutnya di sini
bagaimana di sini? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Nah, jadi ketika kita mau membuat kesepakatan kelas itu ibarat aturannya. Kenapa mesti kesepakatan atau keyakinan kelas tidak aturan? Nah, di sana nanti dari kesepakatan tersebut maka akan terbentuk suatu keyakinan kelas, ya. Di sini pembentukan keyakinan kelas ini, yang pertama guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Kemudian semua sudah disepakati bersama di kelas, semua usulan murid ditulis pada papan tulis. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati di sini menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Jadi nanti dalam pembentukan itu usulan dari murid, ada beberapa usulan dari murid, kemudian setelah itu kalimat yang sudah disepakati dirembuk dulu dengan murid itu, kemudian disepakati bersama, kemudian diubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya, nah di sini kegiatan membuat keyakinan kelas. Kebetulan saya di kelas 1 melakukan keyakinan melaksanakan keyakinan kelasnya. Yang pertama, nah itu ada foto siswa membuat keyakinan kelas yang mereka inginkan. Membuat dulu, kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Nah, ada keyakinan tertulis, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, itu ada dokumentasi siswa kelas 1 membuat kesepakatan kelas. Nah, itu hasilnya kemudian bisa berbentuk poster, bisa langsung ditempel di dalam kelas, berbentuk majalah poster ya, berbentuk poster bisa langsung ditempel di dalam kelas. Nah, itu keyakinan yang dibuat oleh kelas 1, siswa kelas 1. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima yaitu kekuasaan atau power. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, yang ini lanjut. Nah, ini langsung ke pada yang kelima yaitu posisi kontrol. Nah, di sini posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, di sini yang pertama itu penghukum, bisa verbal atau fisik. Nah, cirinya di sini nada suara tinggi, mata melotot, nah bahasa tubuh itu berarti ini penghukum. Gimana kalau dipraktikkan mata melotot jika kita marah, ya, suara tinggi, nada tinggi, kemudian dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah, itu adalah ciri penghukum. Hasilnya akan bagaimana siswa tersebut? Siswa menjadi mendendam, pemarah, dan bersikap agresif. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, bagaimana bahasa tubuhnya di sini? Guru bersuara lebih lembut dan berbahasa tubuh merapat pada anak. Hasilnya siswa merasa bersalah. Nah, yang ketiga itu teman, sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman di sini nada suara ramah, akrab, terus bercanda terus senyum. Hasilnya nanti gimana? Siswa senang dan akrab, ya. Negatifnya murid tergantung pada guru tersebut. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau.
berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ya, ini kalau pengatur itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh formal. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan dan tidak nyaman. Jadi yang kelima, yang itu posisi sebagai manajer. Guru membuat sesuatu bersama murid. Nah, cirinya nada suara tulus, berbahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid, motivasi intrinsik dikembangkan. Nah, hasilnya murid belajar dari kesalahannya, murid mampu berrefleksi, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, 5 posisi kontrol di sini mana ibu-ibu yang sudah ibu atau bapak yang sudah diterapkan di sekolah ibu, yang mana supaya apakah yang penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman pasti kita pernah, sebagai manajer kita sebagai pemantau. Ini posisi kontrol untuk suatu masalah. Kemudian lanjut. Nah, yang keenam yaitu segitiga. Ini materi yang terakhir ya. Segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, di sini berarti yang di bawah dulu yang menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, di sini ketika menanyakan suatu masalah, di sini ada kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, ini jika nanti ada anak yang melanggar keyakinan, nah dengan kata-kata ini atau pertanyaan ini yang harus kita gunakan ya Bu. Kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Kemudian, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kemudian bertanya lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Nah, di sini ada tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini untuk tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan. Nanti yang di samping ini, validasi tindakan yang salah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berarti di sini yang ketiga menanyakan keyakinan untuk menghasilkan keyakinan yang dihubungkan dengan nilai-nilai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, di sini ada kasus ya. Ada di sini. Nah, contoh di sini kasus 1. Ini tentang melanggar keyakinan. Keyakinan kelas datang terlambat. Ini Hilmi siswa, contohnya di sini. Hilmi siswa kelas 6 di SDN 3 Mekarsari Karangpawitan. Nah, pada hari Rabu 14 Desember 2022 datang terlambat ke sekolah karena dia bergadang menonton TV sampai larut malam. Sehingga Hilmi bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah dengan tergesa-gesa dan merasa takut. Dia masuk ke kelas di sini. Enggak video yang ini. Nah, ini di sini ada kasus pertama. Yang datang terlambat. Karena dia begadang menonton televisi sampai larut. Nah, di sini kenapa guru diam saja tidak memanggil langsung?
yang kedua, penyelesaian kasus pertama. Di bawah. Nah, di sini kenapa tadi yang pertama Hilmi ketika datang tidak langsung ibu tegur, karena di sini saya akan mengambil itu dengan rumus yang tadi restitusi segitiga. Ya, jadi tidak langsung di depan anak nyerekannya memarahi anak di depan. Jadi langsung, nah ini dengan penyelesaian kasus yang pertama yaitu Hilmi siswa kelas. Boleh diputar videonya. Nah, di sini. Nah, jadi nanti dipanggil kalau kita sudah dipanggil ke kantor. Jadi tidak langsung di depan. Nah, ini menanyakannya yang tadi pakai rumus restitusi ya, restitusi segitiga. Kemudian validasi tindakan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, ini langsung ditindak dipanggil ke kantor atau di tempat yang kosong. Tadi yang memakai rumusnya yang restitusi segitiga. Nah, yang kedua di sini penyelesaian kasus kedua. Melanggar keyakinan kelas tidak mengerjakan PR. Nah, di sini Jara adalah siswa kelas 6 SD 3 Mekarsari Karakawita. Saat Ibu Aan masuk kelas, ia terlihat kebingungan dan sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Lalu Ibu Aan menghampirinya. Ternyata ia belum mengerjakan PR yang seharusnya akan dinilai sebentar lagi oleh guru. Nah, di sini ini ada langsung ditindak. Ya, videonya boleh. Ini langsung dengan penyelesaian kejadian. Harusnya sama yang kayak tadi, kasus terlambat dipanggil dulu ke kantor.
ini sampai segitiga restitusi. Jadi udah selesai, tinggal refleksi. Di sini ada refleksi. Nah, refleksi di sini satu hal baru apa yang berubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, di sini hal baru apa berubah paradigma saya yang saya dapatkan di sini. Yang saya dapatkan di sini ya ternyata masih jauh. Pendidikan yang tujuan menurut Ki Hajar Dewantara ternyata di sekolah yang kita sangat jauh dari kata yang sudah ditentukan oleh menurut Ki Hajar Dewantara. Ya di sini yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Nah, perasaan gimana ibu-ibu perasaan? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik di sini. Yang ketiga, peran among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti materi ini? Yang keempat, saya akan menjadi among seperti apakah setelah mengikuti materi ini? Ya, ada dua ya. Ya udah. Mungkin sekian dari saya pengembangan materi tentang diseminasi penerapan budaya positif. Mudah-mudahan kurang paham, kurang ini supaya mencari lagi ya, menambah lagi ilmu. Ya sekian pemaparan materi dari saya di sini, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi guru pada tingkat biasa dan benar subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Armadiani SPDI yang telah menyampaikan materinya. Untuk yang selanjutnya adalah sesi umpan balik kepada para hadirin. Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya, menambahkan, menyanggah ataupun memberikan masukan terkait materi yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Bagi yang ingin menambahkan atau misalnya memberikan masukan dan sebagainya, boleh silakan angkat tangan. Baik, untuk Ibu Rindi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menanggapi materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Aan terkait penerapan budaya positif. Terkait materi tersebut, saya sangat setuju. Sepertinya Bapak Ibu Guru bahwa ada beberapa hal yang telah disampaikan menjadi bahan evaluasi untuk kita, untuk sekolah kita dalam hal penerapan budaya positif. Kenapa? Karena setelah melihat tayangan-tayangan barusan, banyak hal-hal yang memang harus dilakukan oleh kita sebagai guru masih jauh dari nilai-nilai yang bisa membangun siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan yang menjadi tujuan pendidikan, baik yang sudah disampaikan ataupun menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada sedikit harapan dari saya setelah materi ini. Harapannya kita sebagai guru berharap bisa menerapkan penerapan budaya positif dengan strategi restitusi. Mungkin itu sangat dapat saya sampaikan. Mungkin mohon maaf sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lindi yang telah menyampaikan tambahan terkait materi yang telah disampaikan. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya persilakan lagi jika ada yang bertanya.
Jika tidak ada, maka izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari pematerian hari ini. Yang pertama, disiplin, yakni sesuatu yang membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 5 poin. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia, yang pertama tentang menghindarkan ketidaknyamanan lingkungan, lalu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, dan terakhir untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada dihukum oleh penghargaan, di mana penghargaan berlaku sebagai hukuman yang artinya meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana, sementara konsekuensi sifatnya terencana, dan restitusi adalah proses untuk meningkatkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok secara baik. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang diyakini oleh kelas tentang nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, rasa, maupun agama. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup atau survival, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kemudian ketiga ada kebebasan atau freedom, keempat ada kesenangan, fun, dan terakhir ada kekuasaan, power. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang satu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Terakhir adalah segitiga restitusi dengan tahapan sebagai berikut: 1. Menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Rupanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni penutup. Untuk mengakhiri acara in-house training menyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Saya Siti Nur Hadidah selaku pemandu acara memohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Suryaman, Kepala SDN 3 Mekarsari, Kecamatan Karangpawitan. Saya akan memberikan pernyataan terkait salah satu guru di SDN 3 Mekarsari, Kecamatan Karangpawitan, atas nama Aan Maryani yang telah mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Alhamdulillah banyak sekali perubahan yang terjadi di sekolah kami dengan melalui in-house training tentang budaya positif, bisa menerapkan kebudayaan positif di sekolah SDN 3 Mekarsari Kecamatan Karangpawitan secara berkelanjutan, dan semoga banyak manfaatnya. Berjayalah SDN 3 Mekarsari Kecamatan Karangpawitan, maju dan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Siti Nuraini, guru kelas 4 SDN 3 Mekarsari, sekaligus teman sejawat dari Bu Aan Maryani. Setelah mengikuti in-house training yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, saya akan menyusun keyakinan kelas bersama siswa di kelas tempat saya mengajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.